Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asbakani dari jurusan Desain Produk angkatan 2022. Di sini saya bersama tukang penjual susu murni apa ya? Susu murni kan ya? Ya, Sisi Murni Susu KPBS Pangalengan. KPBS Pangalengan tepatnya. Nah, di sini saya sudah bersama pedagang susu murni. Nah, mohon maaf Pak, sebelumnya boleh tahu nama bapaknya siapa? Pak Fran. Siapa? Pak Fran. Pak Fran. Ya. Nah, Pak Fran ini jualan susu murni. Kalau boleh tahu Bapak orang asli mana Pak? Asli sini. Asli sini. Sini Bandung. Bandung. Boleh tahu alamat rumah mungkin? Di Babakan Cikutra. Babakan Cikutra. Kalau boleh tahu Pak, apa? Bapak berjualan susu ini udah dari kapan? Udah lama, ada 15 tahun mah. 15 tahun. Semenjak keluar kerja. Sebelum dagang susu murni kerja Kerja. kerja di mana Pak kalau boleh tahu? Tekstil. Tekstil. Di perusahaan apa tuh kalau boleh tahu Pak? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Dan pertama Naintek sama berapa tahun, 12 tahun, 30 tahun lah di tekstil mah kurang lebih. Oh, 30 tahun. Lumayan ya Pak ya? Ya, usia tua bentukan karena usia udah 65 jadi silakan. Oh, boleh. Makasih Pak. Oke, buat susunya bro. Siap. Nah, terus kalau boleh tahu Pak, maaf sebelumnya umur sekarang berapa? 77. 77. Wow. Berarti waktu kerja udah pensiun ya Pak? Ya, Pensiun terus melanjutkan jualan susu. melanjutkan dan dagang susu aja karena udah usia kan nggak ada yang terima. Ya. Jadi bukan pensiun ya, di swasta. Oh, emang di kerja sebelumnya di swasta. Di swasta tekstil swasta. Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak mulai jualan biasanya sampai beresnya tuh sekitar dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Kalau belanja jam 5, terus nganter pesanan yang tetap ada rata-rata susu mah seminggu 3 hari sekali. Jadi Bapak nganter kalau pagi yang pesanan tetap, pelangganan tetap itu Selasa Jumat. Selasa ada yang seminggu 4 kali, ada yang 2 kali, tapi udah nggak banyak. Kalau dulu mah banyak, sekarang mah udah turun. Udah menurun. Orang lah Selasa Jumat teh. Oh, berarti emang udah ada yang langganan juga Ada sama Bapak tetap gitu ya? gitu. Jadi tiap pagi diantar. Oh, diantar ke rumahnya gitu. Buat Bapak sendiri dagang tuh biasanya kemana aja sih Pak? Dan Bapak tinggal di Babakan Cikutra. Itu Sukaluyu, Cikutra baru terus ke Widyatama jam 11 Widyatama kan pada keluarnya jam 12 setengah 1 sampai setengah 1 udah pada berhenti keliling lagi sini gitu. Sampai Gagak Sekalwa itu sampai Sekalwa. Dan sekolah balik lagi ke sini, diam aja di sini sampai jam 5. Diam di sini, Diam di sini. nggak kemana-mana lagi. Sini paling sudah mungkin pindah sampai jam 5. Tapi kalau habis mah pulang. Biasanya kalau misalkan pulang rata-rata nih Pak setiap harinya jam berapa biasanya Bapak pulang ke rumah? Kalau pulang mah biasa mah jam 5 ya. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Dengan kondisi udah habis itu Teh? Nah, Oh enggak, belum ya, tentu. Kalau habis mah misalnya habis jam 1 ya pulang. Oh, Jadi kalau habis pulang, kalau kemarin jam 3 alhamdulillah habis pulang. Kalau Jadi belum habis maksimal jam 5. jam 5. Kalau masih ada sisa pulang aja jam 5. Oh, ya. Nah, terus kalau boleh tahu Pak, kalau misalkan di kondisi Bapak pulang dengan bawa sisa jualan nih, sisa dagangan susu, biasa susu dijual lagi besoknya atau gimana Pak? Kan ini susu harus masuk kulkas. Ya. Bisa dijual lagi tapi jangan lebih dari 3 hari. Oh. Karena kekuatannya Basi ya? susu 5 hari kan ya itu kalau bagus kulkas freezernya bagus. Jadi minimal sudah punya perkiraan kemampuan Bapak dagang cuma 50.
Dulu 50, sekarang makap cuma 25. Berarti kalau misalnya ini sekarang ada sisa 10, besok belanja 15. Jadi tetap Bapak 25 tetap jumlahnya tetap setiap hari itu segitu ya Pak? gitu. Cuma belanjaannya kadang-kadang Terus sedikit, tergantung kalau sisanya sedikit ya belanjanya agak banyak gitu. apa? Bapak punya keluarga di rumah mungkin? Ada Ada. keluarga, anak Anak berapa kalau boleh tahu Pak? anak 4, tapi yang satu udah meninggal. Oh udah meninggal. Yang kedua meninggal Jadi 5 tinggal tahun sisa lagi 3. dari tinggal 3, yang satu mah di Pekanbaru. Udah pada besar semuanya. Udah pada keluarga Oh semua. udah berapa Jadi berkeluarga? satu yang nggak ada 5 tahun yang lalu leukemia, kena leukemia, terus nyusul istrinya punya anak tua, jadi bagian tanggungan Oh jadi anak cucu Bapak nanggung cucu berarti sekarang? dua 2. dimasukin ke pesantren Lewo Cucunya umur berapa Pak kalau boleh tahu? SMP. SMP. Yang satu masuk SMK. Oh. Kakaknya laki-laki masuk SMA kelas 1 mau masuk. Ya. Yang kedua perempuan kelas 3 SMP lah. Ya alhamdulillah udah pada gede ya Pak ya? Ya, Cucu juga ya? yang lainnya mah. Jadi punya 2 tanggungan cucu, tapi dibagi-bagi sama kita orang. Misalnya biaya 1 bulan ini tahun ajaran baru pasti gede kan. Tahun ajaran baru yang masuk SMK kurang lebih mungkin sekitar 5 juta Ya, sama apa ya. ya. Ya bagi-bagi mah rezeki. Kesannya yatim piatu kan. Ya. Jadi bareng-bareng aja sama 3an, bapak sama anak 3 jadi 4 orang. Nah, kalau bareng-bareng kan mungkin nggak terlalu ini, tapi kalau sendiri berat. Iya kan. lumayan berat ya Pak ya? Apalagi ya cucu namanya ya. Sama cucu, sama lagi itu amanah kan. Lagi masa-masa jayanya lah ya Pak, masih muda gitu ya. Ya, masih muda, kalau kan kalau nggak ada ayah ibunya ya berarti sudah tanggungan Ya. semua saudara. Terus istri Istri ada masih ada. Ya, Umur berapa Pak kalau boleh tahu? 75 beda 2 tahun. Oh beda 2 tahun doang ya. Cuma masuk di rumah sama cucu aja. Oh di rumah aja kalau istri Kita, harus rumah kali ya Pak. ya, sama anak yang nomor 3 di rumah. Oh, di Anak rumah. 3 Oh anak satu berarti ikut di Bapak. ya, udah anak Oh, 1 iya. udah punya anak 3 jadi ngurus sama Iya. 3 cucu, 2 yang yatim piatu, yang lainnya mah Aman. sendiri. Oh, iya. Nah, terus Pak kalau boleh tahu juga mulai dari tahun berapa sih Pak jualan susu ini tuh? Sekitar 2010 mungkin. Lumayan ya Pak? Ya berarti? 14-15 tahunan. Iya 14 tahun lah. 15 tahunan lah, hampir 15 tahun. Begitu keluar pesangon nikahkan anak bungsu, selesai dagang susu, dan mesti perlu makan kan, Ya. pensiun nggak punya anak kan, kita hidup perlu biaya kan. Ya, betul. Jadi ya udah aja dagang susu, alhamdulillah ya sampai sekarang masih Masih bisa menjalani lah ya Pak. bisa buat dapur-dapur Ya. aja yang boleh sanggup. Ini Pak awal mulanya Bapak bisa kepikiran jadi jualan susu setelah kerja gitu kan? Gimana sih Pak? Ya mempersiapkan diri. Dapat kabar dari orang bahwa oh bisa aja jualan susu atau gimana atau Bapak nyari sendiri? Kita lihat kalau kerja, oh ini dagang susu dari mana ini? Sekedarnya apa? Oh ini mas setoran Pak, bisa ngambil bisa. Oh. Nah, ini sekarang. Jadi sebenarnya dagang juga kalau asal ada kemauan, yang penting kemauan. Ya, betul. Nggak punya modal bisa. Dagang susu ada depot-depot, dagang bakso ada bosnya.
Oh, berarti Bapak langsung ngambil dari ini berarti ya distributor lah ya istilahnya. Distributor depot Ya, namanya. deh ada Dapat kok. 5 tahun kali ya, udah punya langganan. Ya. Berhenti aja sendiri aja. Oh ya. Sekarang mah sendiri. Sekarang beli- sendiri. Sendiri, nggak ke depot tapi beli ke pusat. Oh, berarti jatuhnya jadi lebih murah dong Pak kalau ke pusat. Ya beda sedikit, tapi 50 perak, 100 perak lah kurang lebih. Lumayan Tapi kan tapi. lumayan, 100 perak kali 50 biji kan lumayan. Iya. Terus Pak, biasanya kalau lagi jualan nih Pak, suka ada masalah atau apa gitu nggak? Misalkan atau di jalan tiba-tiba ada yang apa bermasalah, terus tiba-tiba masalah sama Bapak atau apa? Salah udah pernah tipu 3 kali kemarin. Beberapa bulan yang lalu HP. HP apa dijamret? Bukan dijamret, ditipu. Ada Oh, bilang, Pak, dicari-cari kemana, dicariin. Ini ada yang mau ngeborong katanya susu 150 bisa. Buat hari apa? Kira-kira 3-4 bulan yang lalu lah. Ini HP. diambil Berapa? berarti. Oh, ketipu berarti. Ya, ditipu. Perlu berapa 150 berapa kurang lebih dihitung sama ini 1 juta ya lah nanti ya. Oh, jadi Tapi- Bapak modal dulu. Ya, Usahain dia bilang, modal dulu berarti. Saya bilang sengaja dikontanin jadi nanti minggu tinggal antar. Oh iya nanti saya, dia cari pura-pura cari ini. Aduh telepon saya ketinggalan pinjam dulu Pak katanya. Pinjam HP-nya saya kasih pinjam. Dibawa. Pinjam dulu. Halo ya Bu, ini ada sana bisa kirim. Terus kan di sana bilang sekalian aja, nggak tahu udah kelihatannya ngobrol. Sekalian aja isi pulsanya, kasihan si bapak itu katanya. Ya udah, mana HP-nya? Nanti saya isi Pak di ini, nanti saya isi HP-nya. Nanti kalau udah saya mau ke ibu ambil bayar dikontanin 1 juta. Dan nanti asal bapak bisa kirim bisa lah. Pinjam saya isi HP-nya pulsanya. Oh, itu modus isi pulsa berarti apa ya? Ya begitu pergi teh. Tapi aneh begitu udah dibawa apa bisa terima penipuan. Tapi ya udah Ikhlasin aja ya Pak ya. udah balik lagi ya manfaat aja saya ya dapat barokah. Atau ya, misalkan itu juga jadi pahala buat Bapak gitu kan. Ya, mudah-mudahan aja dia bisa manfaat kesal bapaknya jadi barokah. Ya, Banyak penipuan mah udah 3 kali bapak mah kena mah dulu. 3 kali Pak sampai kena 3 kali. Ya sama modusnya, cuma bapak kalau udah ngomong gini kayak kena hipnotis atau Oh kena apa iya, ya. iya. Si bapak mau Sambil ditepuk biasanya Pak ya. di dekat masjid Ya. Okuah itu Ya. dekat Unpad, bapak dicariin ada 20, ada apa itu sumurni ya. Buat apa ini dosen lagi meeting. Habis rata-rata habis Jumatan katanya sih mematihna Jumat. Ada dia nanti mau beli gorengan dulu dia pergi ke sana ya. Terus balik lagi aduh Pak nggak ada receh pinjam dulu 100 ya nanti dibayar Pak ini dan nanti kalau nggak percaya bareng aja itu katanya di pom bensin Ya. ada dekat di situ lagi meeting cina. Kasih aja nya nggak ada kasih ini mah menipu ya tapi nggak tahu hati teh Kayak mau ngasih aja gampang gitu ya, Pak. gampang Ya. gitu ya 100 receh Pak ya receh 100 nggak balik lagi. Di orangnya teh pakai Mio hijau kayak yang ketiga kali di dekat Telkom itu sama itu Ya, Pos. kantor Telkom. kantor Oh, ya. Telkom di situ. Wah, ini dicari mau perlu yokor ini cina. Alah, cari yang benar Pak, jangan macam-macam Ya. sama udah bosan yang gini teh. Di mana rumahnya? Di sana ayo Pak. Duitnya aja sekarang. Bapak nggak percaya saya ini dari apa Poldam katanya. Ya. Dari Poldam itu Ya. ya Poldam polisi. Mohon. Dari Poldam nggak percaya. Oh, sambil nunjukin ini. Restoran. Bapak nggak percaya ke saya masa saya di Poldam tugas. Pak maaf anak saya juga di Poldam. Saya bilang, Agus tanyain aja Agus padahal anak bapak mau nggak di Poldam. Ya. Anak saya juga di Poldam.
Siapa namanya Agus? Tanyain Agus Sukarji. Mungkin ada yang sama, mungkin Ya. apa. Oh ya, di sana antar aja. Sekarang saya bayar. Kata saya mau ke Jakarta, ada dinas katanya. Oke, barang dianya mah terus saja pergi. Jadi nggak kena. Alhamdulillahnya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, modal awalnya tuh berapa sih Pak jualan susu selama dari awal banget? Berapa ya? Sekitar segitulah, sekitar 200-300 lah. Ribu. Ya, 200-300 ribu kecil. Terus biasanya per harinya Bapak bawa hasil jualan tuh kisaran di berapa Pak? Ya, kurang lebih lah. Nggak tentu sih ya. Nggak tentu. Nggak tentu, Tapi soalnya tergantung. yang Kalau- paling kecil biasanya berapa Pak? Ya, kalau habis mah 100 ribu mah dapat. 100.000. Kalau habis Kalau- sampai kalau enggak ya misalnya setengah paling 50 ribu. Tergantung ini mah tinggal berapa lagi ya, tinggal 50 ya sekitar 100 ribu lah. Kalau misalkan ini habis semua biasanya berapa? Sekitar kalau habis semua mah bisa 150. Ya, ini ya 20 susu bantal 10. Ya sekarang masih sedikit sih, bahwa dulu kalau dulu mah ini dua-duanya terus, sekarang ekonomi udah Udah menurun ya Pak, udah nggak tahu. peminatnya juga kayaknya udah pada nggak tahu kemana ya Pak, Daya beli ya, daya belinya. daya beli sama ada banyak online lagi Oh sekarang. ya ya, kalah sama online mungkin ya Pak. Sama online. Jadi memang daya beli, apalagi mau menghadapi anak sekolah ya, kebutuhan besar jadi turun sekali. Dulu mah bisa sampai 100, sekarang mah campur-campur 40 biji lah. Nggak sampai 100 lah ya Pak, masih puluhan doang gitu ya. Ya kalau rata-rata 2 ribu atau 3 ribu aja, rata-rata 3 ribu kan ini 100. Kalau habis Ya, sedih, kalau nggak habis ya tergantung. cuman Pak kalau misalkan per hari nih Bapak misalkan hasilnya taruh 100.000, 50 sampai 100.000, itu cukup gak sih Pak buat Bapak di rumah sama ngebiayain keluarga Bapak mungkin? Cukup nggak cukup itu tergantung ngaturnya ya. Ya, Soalnya sekarang bapak dagang ini masih kurang. Nanti udah gede kurang lagi. Kayak orang kerja. Jadi tukang sapu gaji 100 ribu cukup. Naik tadi manor misalnya gaji 200 ribu masih kurang. Nanti jadi kepala sip gaji 2 juta juga masih kurang lagi. Jadi tergantung kebutuhan. tapi selama ini Bapak ngerasanya dengan hasil Bapak jualan nih, jualan susu ini sudah mencukupi kebutuhan utama belum Pak? Kebutuhan utama dicukup-cukupkan aja lah Oh, ya. menyesuaikan lah ya, Pak, ya. Menyesuaikan. Ya kita menyesuaikan. Jadi apa? Jangan besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi kalau kita punya penghasilan 100 ribu, ya makan usahakan 60 ribu lah. Sama kerja juga. Ya. Kalau apalagi swasta, kalau PNS sih nggak apa-apa sampai habis juga. Tapi swasta itu harus bisa minimalnya 10%, 20% lah, harus bisa. Lagi 100 ribu misalnya per hari ya, hanya 80 ribu cukup. Ini juga bapak gini, misalnya dapat 100 ribu ya nyimpen berapa, nyimpen 20, 30, nyimpen untuk kebutuhan lucu. Selalu buat simpanan lah Pak ya. Ya, simpanan. Usahakan Tapi nabung nggak lah ya. pernah ya nabung sendiri, nabung tapi bukan buat bapak, ada nabung juga. Buat keluarga. Nabung buat keluarga, Iya. nabung nggak ada kebetulan anak sekolah ini yatim piatu kan, nah tahun ajaran baru kurang lebih 10 jutaan lah anak sekolah. Lumayan ya Pak ya. Ya, Lumayan biayanya. lumayan. Ya kalau nggak dengan nabung gimana? Diusahakan jangan ngutang. Ya. Oh iya, setuju Pak. Setuju banget. Ngutang itu lebih baik ngejual barang daripada Iya, ngutang. ya betul, Pak, setuju banget. Jual barang kan nggak punya, jual lah sepatu misalnya udah, daripada ngutang apalagi masuk ke rentenir Ya. Udah ribet lah ya Pak urusannya. Ribet dunia, ribet akhirat juga ya Pak ya. Kan nggak boleh kan. Iya, betul. Jadi
kalau nanti adik-adik udah kerja, usahakan jangan menghutang. Ya Pak. Jangan Amin. hutang, walaupun dari bank, kecuali kalau hutang kayak begini. Boleh kredit, boleh ngutang, tapi yang bermanfaat. Ya. Kita lebih kayak gitulah. Misalnya punya rumah ngontrak terus-terusan. Sekarang ada rumah cicilan, misalnya di Rancamanyar itu kan murah-murah, 100.000. Ya sekarang mulai banyak lah ya Pak rumah murah juga rumah sekarang. Ya. murah. Daripada ngontrak misalnya 1 bulan 600 700, mending nyicil 500.000 sebulan. Yang pasti gitu kita dapat rumah tetap ya Pak ya. 4-5 tahun punya rumah, tapi kalau ngontrak terus nggak mau mikir, tiap bulan sampai tua, sampai udah kakek-kakek masih ngontrak, punya Mungkin sampai cucu, ripuh mungkin ya Pak. sampai ribu, sampai punya anak, sampai punya cucu, banyak. Ya. Ya. Itu karena apa? Karena tidak memanage hidupnya atau memanage keren. Ya. Benar. Benar Pak, benar. Tidak memanage. Ini anak-anak muda ini harus sudah mulai sekarang Punya pendirian lah ya Pak ya. punya pendirian, kita punya sikap prihatin ya. Prihatin itu bagus. Bukan peditnya. Kita nabung dan misalnya dapat uang jajan nih dari orang tua 50.000. Usahakan jangan dihabiskan 50.000, biasakan Sisihin sedikit-sedikit ya Pak ya. 10.000 di mana orang tua nggak mampu, kita punya lah. Tidak terlalu 100%. Apa ini gimana, saya nggak bisa sekolah kalau nggak dibiayain. Nah, Bapak udah nggak punya, gimana udah nggak sanggup lagi ngebiayain, keluar aja sebenarnya. Ya. Tapi kalau kitanya prihatin, mau hidup sederhana, jajan ya perlu, apa perlu, yang lain perlu. Tapi tidak berlebihan, disesuaikan dengan Kesanggupan ya Pak. sangu dari orang tua tuh usahakan dibiasakan. Itu ini macet bapak gitu, Iya, Pak. yang sudah tua pengalamannya gitu. Dan namanya juga Pak, Bapak selaku ya yang lebih pengalamannya banyak lah daripada kita gitu Pak, daripada saya apalagi termasuk. Gitu. Menghemat, Iya. bukan berarti menghemat tuh orang pedit, bukan. Pedit mah beda deh ya, hari hemat mah menghemat demi kita untuk ke depan. Iya. Tahu porsinya lah ya Pak ya. Iya, porsinya. Ya, oh, itu saya Pak. Nah, Tinggal di mana deh? abdi mah di Cijerah Pak, kaleresan tinggal mah Di Jalan Naon? di Jalan Cijerah Hilir hiji. Panginten mohon di Perumnas. Perumnas, Ya, ya. pas bumi pun nenek pas ngaturkeun kan. Jadi ngurus rumah gitu. Sejarah satu ya, Iya. Jalan di Lima. Di pasar, Ya, dekat pasar, dekat tahu, pasar, ya. ya, tahu. Jadi ngurus rumah saya Iya. juga. Ngurusin rumah nenek lah, nggak ada siapa-siapa kan. Ya. Udah keluarga belum ya? Udah pada meninggal sih Pak kalau nenek sama kakeknya. Itu pada keluarga masih Iya, kuliah. masih kuliah, masih kuat lah. Semester 4 Pak sekarang, mau masuk ke semester 5. Segera didoain dan sukses. Amin Bapak, amin. Amin. Ini mungkin ya pesan-pesan dari Bapak aja buat kaula-kaula muda di luar lah, mungkin yang bisa saya terusin ke teman-teman mungkin nantinya di ruang lingkup kuliah. Kuliah tuh belajar dengan istiqomah. Betul. Tiada kesuksesan, tiada prestasi tanpa istiqomah. Betul, kalau mau berprestasi harus istiqomah, jangan begini. Tahu gini? Tahu nggak? Apa tuh Pak? Nyontek Oh. atau nunggu kasih tahu kawan ya. Dengan cara licik lah ya Pak. Dengan cara licik, jangan selagi masih muda dibiasakan kita istiqomah. Yang penting belajar istiqomah, pasti sukses. Oh, Jadi jangan berandai-andai ya lah, nanti andai gampang lah, beli aja lah ini duit, jangan. Yang penting kita mah dijaga, saya belajar ini jam sekian, 1 jam minimalnya, sore 2 jam, pagi kalau masih sempat hafalan 1 jam 2 jam. Kalau kita membiasakan diri pasti bisa kayak sholat. iya. Sekarang belajar juga kayak sholat 5 waktu, belajar juga saya tiap sore habis maghrib sholat belajar 2 jam cukup, tiap hari 2 jam insya Allah
narap ya Pak. berhasil. Ya, Jangan belajarnya seminggu sebelum ulangan ujian aja ya Pak. Jangan pas di waktu mepet lah ya Pak, persiapkan dari jauh-jauh hari. itu Bapak tiada prestasi tanpa istiqomah. Yang pentingnya istiqomah. Kalau kita belajar istiqomah, Allah pasti Bantu ya Pak. membantu. Tolonglah diri kamu sendiri, lalu Tuhan akan menolong kamu. Jadi jangan aduh doa 100 kali, 1000 kali baca Fatihah, saya pasti lulus. Bisa nggak? Harus ada ikhtiar atau Pak ya mungkin. Manfaat itu istiqomah, belajar istiqomah. Insya Allah sukses. Nuhun pisan Bapak serta acana ya mah. Nuhun tas ngabantosan tugas abdi nya sugan we ya abdi dengan beli produk Bapak ngebantu juga mungkin kehidupan Bapak. Terima kasih. Ya saya mah cuma bisa doain yang sehat-sehat lah Bapak. Enggak Kedua yang sukses cepat, amin Bapak amin. sukses cepat selesai, cepat dapat kerja. Amin Bapak amin. Dan tanamkan kejujuran baik dalam sekolah maupun kerja. Itu penting kejujurannya. Bapak sing lancar rezekina Bapak. Punten. Ya, atur nuhun pisan Bapak. Punten sata